pakai garam kan buat tulis sekarang lebih bagus juga. Saudara, garam pasti ada, pasti diperlukan. Garam itu sedikit saja sudah membawa pengaruh kan. Orang kalau masakan garamnya sedikit saja sudah enak. Dan kalau masakan nggak pakai garam nggak enak. Garam itu diperlukan. Garam itu katanya nggak kelihatan tapi terasa. Kita mau ya garam dia tuh gitu, selalu ada, selalu diperlukan, tidak perlu ekstravagansa tapi terasa kehadirannya dan sebagainya. Garam juga banyak manfaat. Bisa untuk masak, bisa untuk mengawetkan makanan, bisa untuk mengobati luka. Ya, kalau luka jatuh direndam pakai air garam kan cepat kering lukanya. Bisa juga saudara-saudara untuk mengusir serangga dan ular. Ya orang kalau camping tuh selalu bawa garam supaya ditaburkan di keliling tenda ya, supaya kalau ada ular atau binatang melata, serangga dan sebagainya nggak bisa masuk ke tenda. Walaupun pernah ada cerita ada anak penabur rat camping dikasih beras sama garam. Lalu anak itu nggak bisa bedain beras sama garam yang ditabur beras ya. Lalu begitu mau masak nasi udah nggak ada adanya garam. Tapi sebenarnya garam itu sangat berguna, harganya juga nggak mahal, tapi berharga. Jadi sangat basic ya, menjadi orang yang sangat basic, diperlukan, terasa pengaruhnya dan sebagainya, tapi juga berharga. Kita memahami garam seperti itu. Namun hari ini saya mau menambahkan satu pemahaman dengan mengacu pada Lukas pasal 14 ayat 34 sampai 35 yang merupakan ayat paralel dari Matius 5 ini. Di sini Yesus katakan begini, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar dengan apakah yang diasinkan, tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja. Nah jadi di sini garam yang Yesus maksudkan bukannya garam meja atau garam dapur, tetapi garam bagi masyarakat Palestina saat itu garam ini dicampur dengan kompos dan sebagainya menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Dan menurut penelitian sejak 2000 tahun yang lalu di Palestina memang budaya agrikulturnya adalah mencampurkan garam untuk penyubur tanah. Dan ini terjadi di zaman sekarang karena terjadi di negara Filipina ketika tanaman kelapa tidak berbuah, maka disuruh mencampurkan garam pada pupuknya dan ternyata bukan saja yang tadinya hampir mati jadi berbuah lagi, tetapi hasilnya jadi berlipat 120-150%, 1,5 kali lipat dari hasil sebelumnya. Jadi garam yang Yesus maksudkan ini bukan garam di dapur atau garam meja, tapi garam sebagai pupuk penyubur tanah. Makanya dikatakan kalau lagi berguna, kalau tidak lagi asin, dia akan dibuang dan diinjak orang. Ya kan kita kan nggak mungkin garam kalau asin terus kita buang kita injak-injak, nggak mungkin. Tapi garam yang dicampur dengan pupuk ketika dia tidak lagi berguna, maka dia hanya akan menjadi sesuatu yang terbuang, percuma, tidak berguna, tidak membawa pengaruh apapun. Nah saudara-saudara, kalau kita memahami garam, yang tadi itu baik ya, memahami garam meja, garam dapur untuk menganalogikan diri kita sebagai garam itu baik. Tapi kalau kita juga memahami garam yang Yesus maksudkan di sini adalah garam sebagai campuran untuk pupuk. Satu hal yang perlu kita pahami, artinya garam itu untuk menjadi penyubur tanah, dia harus dicampur dengan kotoran. Dia harus dicampur dengan kompos, kotoran hewan dengan sisa-sisa sampah dapur. Baru menjadi pupuk, tidak berdiri sendiri. Panggilan menjadi garam dunia bukan berarti kita mengeksklusifkan diri berkumpul hanya dengan orang-orang yang sama-sama saleh atau kudus. Tapi kita dipanggil untuk berada di tengah dunia, untuk bergaul dengan mereka yang dianggap buangan, dengan mereka yang dianggap sampah, dengan mereka yang dianggap tidak berguna. Itu baru kita bisa menjadi pupuk yang menyuburkan tanah dan yang membawa kehidupan, menghasilkan buah dari kehidupan. Jadi kalau orang Kristen yang terjadi dengan orang umat Israel dan kita bisa mereka sibuk dengan kesalahannya, tapi memandang hina orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang telanjang, orang yang tertindas, mereka tidak mau tahu, tidak mau bergaul, tidak peduli. Ini salah. Kita menjadi garam baru berguna, baru berfungsi kalau kita mau bercampur, mau bertemu, mau mengenal orang-orang yang dianggap sampah, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang dianggap tidak berguna. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu tugas kita adalah untuk menjadi gereja yang merangkul mereka yang tersisih. Sebaliknya, jangan menjadi orang beragama yang sibuk dengan kesalehan dan sibuk menghakimi orang yang dianggap menyimpang, menghakimi orang yang dianggap salah jalan, dianggap cara hidupnya keliru. Karena kita tidak bisa menjadi garam
harus bisa merangkul, bahkan memberikan tempat bagi mereka yang terbuang, sehingga mereka bisa menemukan dirinya juga sebagai garam dan terang dunia. Nah, saudara, kalau kita bisa menjadi garam dunia seperti itu, maka kita juga akan menjadi terang dunia. Kamu adalah garam dunia duluan, baru dikatakan kamu adalah terang dunia. Kalau garam adalah sesuatu yang tidak kelihatan, ya, kalau dimasakkan kita cari mana garamnya nggak kelihatan. Lada masih bisa kelihatan, cabai kelihatan, tapi garam kita nggak mungkin ketemu dalam makanan yang kita makan. Sebaliknya terang dikatakan terang. Kota yang terletak di atas itu tidak mungkin tersembunyi. Terang itu nggak bisa disembunyikan. Kalau kita adalah terang dunia, maka kita akan ditaruh di atas. Orang akan melihat kita, orang akan mencari, orang akan mendekat, membutuhkan kita. Dan kita adalah terang dunia ketika kita melakukan perbuatan baik, ketika kita hidup benar. Ini adalah konsekuensi dari kebaikan kita. Semua kita adalah terang dunia, kita adalah anak-anak terang. Tetapi seringkali ketidakpedulian kita, kekerdilan kita, kesempitan cara kita berpikir membuat terang kita menjadi redup. Tuhan katakan dalam firman-Nya, terangmu akan terbit dari dalam kegelapan. Luka-lukamu akan pulih, engkau akan bercahaya. Kalau apa? Kalau engkau melakukan perintah. Kita adalah terang dunia, tapi seringkali terang kita itu ibaratnya kalau lampu itu penuh dengan jelaga, sehingga terangnya redup. Maka kita perlu dibersihkan, kita perlu kembali pada fitrah kita, panggilan kita untuk kembali menjadi terang. Saudara-saudara, ngomong sedikit, mundur sedikit sebagai soal garam. Dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah jadi asin dan tidak ada gunanya. Nah, dalam filsafat Yunani ada konsep yang namanya aretes yang pernah katakan, ini bicara soal keutamaan. Keutamaan garam adalah pada rasa asinnya. Keutamaan pisau adalah ketika dia tajam. Keutamaan manusia adalah ketika dia hidup sebagai garam dan terang dunia. Dan bagaimana itu kita lakukan? Di sini saya mau mengajak kita melihat pada bacaan kita, baik kitab Yesaya maupun kitab Mazmur. Di sini ada 4 hal yang saya catat. Yang pertama, saudara-saudara, Yesaya mengkritik orang yang beribadah tapi berbantah-bantahan dan saling memukul. Pemazmur katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang pengasih dan penyayang. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita takut akan Tuhan, maka secara karakter arete kita adalah menjadi pribadi yang pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang, malam itu bukan berarti orang yang selalu bertutur kata manis. Nggak harus juga. Tetapi orang yang hatinya hanya dipenuhi dengan rasa kasih dan sayang, bela rasa kepada sesamanya manusia. Orang yang bisa melihat sesamanya manusia, bahkan seluruh makhluk hidup sebagai saudaranya, sebagai ciptaan Tuhan. Tidak ada keinginan untuk memanipulasi, menganiaya, memperdaya dan sebagainya. Orang yang pengasih dan penyayang adalah juga orang yang hatinya tidak dikuasai oleh kebencian, yang tutur katanya tidak berisi hina-hinaan, tidak merendahkan orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bergunjing, tidak mengungkit-ungkit kebusukan atau dosa orang di masa lalu. Pengasih dan penyayang. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang pengasih dan penyayang. Itu yang pertama, saudara, bicara soal karakter, soal hati kita. Yang kedua, juga dikatakan baik dalam Mazmur maupun Yesaya, orang yang berlaku adil dan jujur, orang yang mengerjakan urusan atau mengerjakan bisnisnya dengan jujur, dengan sewajarnya, dengan sepantasnya. Orang yang punya etika dan moralitas yang baik, orang yang mengurus hidupnya dengan benar, yang tidak merugikan sesamanya, yang tidak serakah dan sebagainya. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah orang yang berpihak pada mereka yang tertindas. Mereka yang berjuang bagi orang yang diperlakukan tidak adil. Mereka yang melindungi yang lemah, menolong yang kesusahan. Jadi yang baik di mata Tuhan itu bukan saja kita punya hati yang baik, penyayang, dan kuasai kebencian. Bukan saja kita itu hidupnya benar, jujur, gak korupsi, gak curang, gak serakah dan sebagainya. Tapi kita juga tidak berdiam diri ketika melihat orang dianiaya. Bahkan berbuat sesuatu, melakukan perubahan, membawa kebebasan bagi mereka yang dianiaya, bagi mereka yang ditindas. Dan yang keempat, saudara-saudara, adalah orang yang murah hati, orang yang menjadi saluran berkat, orang yang membagikan kepada orang, yang memberikan kepada orang apa
apa yang diingini hatinya sendiri. Bukan berarti kalau kita lihat orang lapar lalu kita gak jadi makan kita kasih ke dia. Ya kalau kita udah banyak makan baik juga begitu. Tapi saudara, terutama lagi ketika kita berbagi, ketika kita memberi, kita nggak memberi dari sisa. Jadi nggak ngasih orang makanan daripada bentar lagi basi, udah dikasih orang. Oh saya nggak doyan, saya kasih orang. Tapi memberikan apa yang dia ingin, artinya memberikan yang terbaik, berbagi dengan adil. Saudara-saudara, 4 hal inilah yang menjadi gambaran keutamaan manusia, menjadi garam dan terang bumi. Saudara-saudara, kalau kita menjadi orang yang murah hati, minggu lalu dikatakan berbahagia orang yang murah hati karena mereka akan mendapat kemurahan. Kadang-kadang orang susah untuk menjadi murah hati, susah untuk berbagi selain sedekah, ya karitatif, karena khawatir kurang, khawatir ditipu dan sebagainya. Tapi tadi Mas katakan orang yang memberikan pinjaman, orang yang menolong, orang yang berbagi roti dengan orang yang miskin. Saya sering mengibaratkan begini, kalau kita nih, saya atau saudara, katakanlah saudara kita punya harta cukup banyak, tapi bentar lagi kita mati, nggak bisa dibawa mati kan ya hartanya ya. Jangan juga lu masukin aja ke peti mati saya biar ada yang ngambil kan, janganlah, buat apa kan nggak ada gunanya. Pasti kan kita mewariskan, tapi ceritanya kita nggak ada siapa-siapa buat diwariskan, nggak ada kewajiban mewariskan pada anak cucu. Kita boleh milih kita mewariskan pada siapa. Terus ada pilihan ya, kita punya teman yang satu nih dia pintar cari duit, tapi mata duita, pokoknya apapun ngomongnya duit mulu. Tapi dia pintar cari duit, investasi segala macam, dagang macam. Yang kedua kita punya teman yang hemat, teliti, tapi juga pelit ya. Pokoknya nggak pernah keluar dari duit secara berlebihan, itu nggak pernah nyaris kalau perlu nggak bisa keluar. Yang ketiga kita punya teman yang burju. Pokoknya suka barang mewah, suka bergaya hidup mewah, suka pelesiran sana sini. Lalu yang keempat kita punya teman yang nggak begitu pintar mengatur keuangan, nggak pintar cari duit, tapi murah hati. Kalau ada orang susah selalu ditolong ya, dia juga nggak pernah perhitungan sama teman. Pokoknya makanya duitnya nggak pernah kumpul karena selalu dapat dia bagi-bagi. Kalau saudara punya harta, kalau saudara mau mati dan nggak ada yang diwariskan, dari 4 orang ini siapa yang saudara kasih? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Yang keberapa? Saya sengaja kalau yang 4, sebenarnya kalau 1, 2, 3 takutnya disangka ngomongin paslon ya. Jadi yang keempat aja ya. Saudara, betul kan logikanya kan? Rasanya lebih ikhlas kita kasih ke teman kita yang murah hati, walaupun kita tahu duitnya akan jadi lebih banyak. Kalau kita udah mau mati juga, duitnya nggak bakal kita bawa mati. Biarin aja kita berikan kepada dia karena kita tahu ini akan jadi berkah. Tidakkah kira-kira Tuhan juga memandang umatnya seperti itu? Tidakkah Tuhan akan memberikan berkat, mengalirkan berkat kepada umatnya yang murah hati, yang tidak perhitungan, yang selalu ingin menolong, yang selalu ingin berbagi? Mungkin memang benar di mata dunia, seperti kata Paulus, di mata dunia tampak bodoh. Di mata dunia mungkin duitnya nggak pernah kumpul. Mungkin di mata dunia yang diberkati itu orang yang pintar cari duit dan sebagainya. Tapi di mata Tuhan yang diberkati adalah orang seperti itu. Dan dikatakan pada saat itu terangmu akan muncul dari dalam kegelapan. Dikatakan bahwa barisan kebenaran dan keadilan akan berjalan di depanmu, di belakangmu. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah kering, memperbarui kekuatanmu. Engkau akan menghasilkan seperti tanaman di tepi air dan tidak akan mengecewakan. Saudara-saudara, menjadi garam adalah tanda kita dikasih Tuhan. Menjadi terang adalah tanda kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati nggak harus selalu artinya kita menjadi paling kaya, paling sukses, paling berhasil. Tapi hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu, mari kita melihat kembali. Sudahkah kita hidup berbahagia? Apakah yang menghalangi kebahagiaan kita? Kekhawatiran kita, kebencian yang kita simpan, keserakahan, ketidakmauan untuk berbagi, kecurigaan, atau apa? Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan dan kita menyerahkan diri sungguh-sungguh untuk dipakai Tuhan, saudara-saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Biarlah kiranya kita boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan dari